Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya sendiri, Nikade Chandra Maharani, dengan NIM 2112021156, dan teman Saya Mary Amade Siregar dengan NIM 2112021160. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan dari kurikulum prototipe. Baik, adapun topik yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian dari kurikulum prototipe, yang kedua ada alasan adanya dari kurikulum prototipe ini, dan ada karakteristik apa saja dari kurikulum prototipe, dan yang terakhir ada persepsi guru tentang kurikulum prototipe, apakah itu positif maupun negatif. Baik, langsung saja pada materi pertama mengenai pengertian dari kurikulum prototipe. Pengertian kurikulum prototipe. Jadi seperti yang telah kita ketahui semua, bahwa COVID-19 menyebabkan efek pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan memberikan opsi kebijakan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe ini. Maka dikatakan, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Nah, kurikulum prototipe ini berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan penerapan atau menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, perlu kita garis bawahi di mana kurikulum prototipe ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti apakah pembelajaran berbasis proyek ini? Kita akan simak melalui video berikut ini. Happy watching! You remember what it was like in school. It was boring. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Meet Claire. She was recently presented with a challenge. Her company, SuperSuds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her a budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication, things that aren't often taught in traditional classrooms. The world needs more Claires, so how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu. He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions and a list of things the kids wanted to know.
Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand, how can we not get sick? After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project teams showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. Baik, demikianlah video mengenai PBL atau Project Based Learning. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa PBL ini atau Project Based Learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan project sebagai media utama mereka. Gitu. Bukan seperti metode tradisional, metode lama di mana guru mengajarkan siswa teori saja yang akan dilupakan keesokan harinya. Nah, Project Based Learning ini seperti yang kita sudah pahami di video bahwa ini lebih mengingatkan kita dikarenakan ada beberapa tahap. Yang pertama kita pengenalan masalah, lalu perencanaan project, penyusunan jadwal, pelaksanaan dan monitoring, habis itu ada presentasi project dan evaluasi dan refleksi seperti itu. Sehingga kita tidak akan cepat lupa dibandingkan dengan metode tradisional yang hanya mengandalkan teori. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mary. Terima kasih. Saya akan memaparkan apa saja alasan adanya kurikulum prototipe di Indonesia. Jadi ada 3 alasan mengapa kurikulum prototipe ini harus dilaksanakan. Yang pertama itu adalah Indonesia mengalami krisis belajar. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pembelajaran jarak jauh di Indonesia, banyak siswa mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran. Karena ada banyaknya siswa yang kurang mengerti akan pembelajaran yang seharusnya mereka dapatkan, jadinya Indonesia mengalami kemunduran belajar atau yang disebut dengan krisis belajar. Dan salah satu dampak dari krisis belajar adalah hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa mengenai materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Lalu yang kedua, karena adanya kesenjangan antar wilayah. Yang kita ketahui adalah Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau, di mana setiap daerah satu dengan yang lainnya memiliki fasilitas yang berbeda. Fasilitas dan tunjangan yang berbeda ini menyebabkan ada banyaknya kesenjangan pendidikan di antar wilayah yang tersebar di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Indonesia memerlukan perubahan kurikulum. Karena Indonesia mengalami krisis belajar dan adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia, sehingga setiap sekolah itu memerlukan kurikulum standar yang memenuhi standar nasional Indonesia itu sendiri dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah itu masing-masing. Jadi inilah 3 alasan mengapa adanya kurikulum prototipe. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Chandra. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari kurikulum prototipe ini. Selanjutnya yang pertama ada pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter. Nah, jadi tujuan dari karakteristik yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan belajar siswa melalui pengalaman atau bisa dikatakan sebagai experiential learning, di mana siswa akan belajar melalui pengalaman mereka, sehingga mereka akan lebih mengerti atau memahami materi yang telah diajarkan, seperti itu. Yang kedua, ada fokus pada materi esensial. Nah, tujuan dari
fokus pada materi esensial ini untuk memberi ruang atau waktu baik pengembangan kompetensi siswa, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Dan yang ketiga ada fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini merupakan kesempatan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Atau istilahnya adalah teach at the right level, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana persepsi guru tentang kurikulum prototipe ini. Sebelumnya saya ingin memperhatikan mengenai data yang telah saya tampilkan, yaitu lebih banyak dari guru itu setuju mengenai kurikulum prototipe ini. Karena dikatakan kurikulum prototipe ini mudah dipraktikkan, kurikulum ini menjawab persoalan pembelajaran, kurikulum prototipe ini mempertimbangkan keragaman karakteristik siswa dan membantu siswa mempelajari keterampilan baru. Dari data ini sudah dilihat bahwa hampir seluruh guru memiliki respon positif terhadap kurikulum prototipe ini, karena kurikulum ini dinilai oleh guru dapat menjawab persoalan pembelajaran, sensitif terhadap keragaman karakteristik siswa, dan membantu siswa untuk beradaptasi dengan berbagai keterampilan baru. Next. Jadi berdasarkan apa yang telah Chandra dan saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum prototipe ini menjadi salah satu opsi melakukan pemulihan dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tahun 2022-2023 memiliki tujuan yang sangat baik, khususnya membutuhkan kemajuan yang lebih dinamis dan serbaguna dengan memberikan kemampuan beradaptasi kepada pengajar untuk melakukan siklus belajar yang berada untuk proyek pelajaran. Jadi diharapkan dengan adanya kurikulum prototipe ini dapat membantu mendorong pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik lagi sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang unggul. Sekian. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.